Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Saya Muhammad Haris Ar-Rasyid, selaku perwakilan dan bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait simulasi robot line follower menggunakan ROS2. Oke, lanjut. Oke, latar belakang yang telah kita lakukan dari proyek kita kali ini adalah robot line follower. Nah, robot line follower ini apa? Robot line follower ini merupakan robot yang bergerak mengikuti garis di permukaan lintasan. Pada kenyataannya kita menggunakan garis hitam sebagai penanda. Lalu umumnya menggunakan sensor infrared, tapi dalam proyek ini kita menggunakan kamera untuk memberikan data, dapat membaca bentuk garis, dapat mengenali simpangan atau belokan, lalu lebih fleksibel di kondisi lingkungan berbeda. Selanjutnya, sistem dikembangkan menggunakan ROS2. ROS2 itu adalah suatu operating system untuk robotika yang mendukung arsitektur modular dan scalable. Lanjut. Oke, tujuan dari proyek kita kali ini ialah merancang robot line follower berbasis visi atau kamera. Nah, jadi kita akan menggunakan kamera sebagai gerak, yaitu agar robotnya dapat bergerak dengan sensor. Lalu mengimplementasikan arsitektur node ROS2 menggunakan mode sensor, mode controller, mode driver, atau yang kita bisa gunakan driver motor. Lalu menggunakan mode 4 motor SKID atau steer untuk menghasilkan gerak yang lebih stabil, dan yang terakhir yaitu membuat robot dapat berjalan otomatis mengikuti jalur di simulasi gazebo. Oke, lanjut. Baik, di sini selanjutnya yaitu blok diagram sistem hardware. Di sini digunakan baterai dan voltage regulator, yang dimana voltage regulator ini untuk mengatur tegangan yang masuk ke motor driver dan controller. Karena jika tegangannya melebihi dari spesifikasi motor driver dan microcontroller dapat merusak dari sistem hardware itu sendiri. Jadi kami gunakan voltage regulator. Kemudian motor driver ini akan mengirimkan sinyal ke motor 1, motor 2, motor 3, dan motor 4. Yang dimana motor ini akan digunakan untuk menggerakkan roda yang ada pada robot tersebut. Selanjutnya, di sini ada microcontroller. Microcontroller ini sebagai otak dari robot itu sendiri, yang dimana microcontroller ini akan menerima motor driver dan pesan-pesan pada kamera. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya merupakan flowchart atau algoritma program. Di sini dimulai dari membuka terminal Ubuntu. Kemudian kita search ROS2 dan search workspace. Kemudian akan masuk ke setup. Nah, apakah setup itu berhasil? Jika berhasil, dia akan mulai untuk launch Gazebo World. Jadi di sini launch ini akan membuka simulasi gazebo itu sendiri. Sedangkan jika dia tidak berhasil atau error, itu akan kita bisa mengecek kembali source-nya apakah benar atau terdapat pesan-pesan yang bisa menyebabkan error tersebut. Kemudian setelah kita sudah masuk ke simulasi gazebo, akan masuk ke work and track. Nah, di sini jika kita sudah masuk, kita akan menambahkan robot, yaitu dengan spawn robot di atas track itu sendiri. Nah, jika tidak, itu biasanya terjadi error. Jadi kita harus ngecek di file Word-nya, kemudian kita launch kembali ke Gazebo World. Lanjut yaitu melihat apakah ketika kita spawn robot di atas track-nya itu, apakah posisinya itu sudah benar atau tidak dengan track-nya itu. Nah, jika dia sudah benar, kita bisa mulai dengan menjalankan node line follower dengan menggunakan node-node seperti node dari sensor, PID controller, dan motor driver. Nah, sensor node ini merupakan node sensor yang digunakan untuk mengirimkan ke controller. PID controller itu sebagai mengecek seberapa besar error tersebut, dan motor driver node ini merupakan sebuah node aktuatornya yang dimana untuk menggerakkan motor.
Nah, next kita masuk ke inisialisasi parameter. Nah, di sini sudah masuk ke sistem yang ada pada gazebo tersebut. Sini ada KP, KI, KD merupakan bagian koreksi yang ada pada PID controller. Nah, dengan cara error itu dilihat dari nilai sebelum dan nilai sesudahnya dengan cara error akumulasi. Kemudian kita masuk ke baca data sensor yaitu line data. Nah, jika line-nya itu terdeteksi, sistem itu akan menghitung error posisi dengan cara melihat posisi tengah dikurangi dengan posisi yang ada di garis tersebut. Nah, jika tidak, itu kita harus menyeting di velocity linearnya sama dengan 0, berarti robot itu akan berhenti. Kemudian kita nge-publish CMD velocity kembali dan kembali mengulang ke data sensor menggunakan line data. Kita masuk selanjutnya yaitu ke hitung PID. Nah, hitung PID ini menggunakan rumus besar sudut, yaitu dengan KP dikalikan E plus KI dikalikan sigma E plus KD dikalikan delta E. E ini merupakan nilai error, sedangkan KP, KI, KD merupakan nilai pada PID. Nilai yang keluar pada PID. Terus selanjutnya yaitu kita menyeting velocity linear dan angularnya dengan cara nge-publish dari CMD velocity. Kemudian masuk ke simulasi. Nah, untuk memberhentikan simulasi, kita menggunakan Ctrl C atau dengan memberikan command misi selesai. Nah, jika itu berhasil, maka akan membuat robot tersebut stop dan robotnya berhenti berjalan dengan ditandai CMD velocity-nya itu sama dengan 0. Nah, tapi jika simulasinya itu terjadi error atau tidak berhenti, kita bisa kembali mengecek apakah baca line data sensornya ini terdapat pesan-pesan atau error-error yang muncul atau tidak. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Baik, selanjutnya adalah mengenai mekanisme kontrol. Di sini untuk model kinematikanya, robot menggunakan differential drive untuk roda kiri dan kanan yang independen, sehingga gerak ditentukan oleh kombinasi gerakan kecepatan maju atau beloknya. Kemudian kontrol itu menggunakan topik, yaitu perintah gerak dikirim melalui topik CMD vel berupa pesan twist, linear X untuk maju dan angular Z belok. Linear X dan linear Y dan Z itu tidak dipakai karena robot line follower hanya bisa bergerak maju. Kemudian untuk tempat balik atau false loop, sensor garis akan menghasilkan error. Lalu node control mengubahnya menjadi koreksi angular Z yang proporsional atau menggunakan PID. Jika garis hilang, robot akan menjalankan mode recovery atau search spin. Jadi, robot itu akan mencari garis hingga terdeteksi lagi. Jika tidak ada, maka dia akan diam. Next. Nah, untuk spesifikasi komponen utama, sensor kamera itu menggunakan kamera gazebo 600 x 480 dengan 30 fps. Outputnya adalah image raw. Kemudian unit pemrosesan menggunakan host to node line follower, image processing ditambah dengan PID, dan outputnya adalah CMD file. Kemudian driver motor itu menggunakan plugin skid steer yang akan mengkonversi twist ke roda dan simulasi titik. Kemudian motor dan roda itu menggunakan roda continuous joints dengan skid steer drive dan materialnya adalah material berwarna biru. Kemudian chassis itu adalah link utama URTF dengan material merah dan simulasinya menggunakan gazebo world custom dengan track adalah my track yang merupakan track yang dibuat sendiri atau dimodifikasi. Yaitu di sini ada diagram RGT graph.
dari simulasi ini. Nah, pada tahap implementasi, sistem line follower diujikan menggunakan lingkungan simulasi ROS2 dan gazebo. Untuk memastikan seluruh node perangkat lunak ini saling berkomunikasi sesuai rancangan, dilakukan visualisasi graf menggunakan RGT graph. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa node sensor yaitu kamera controller dan kamera 1 itu menghasilkan data citra melalui topik kamera 1 image raw yang diterima oleh line follower sebagai pengendali utama untuk kebutuhan debugging. Nah, node line follower ini memproses citra untuk mendeteksi garis, menghitung error, dan mengirimkan perintah gerak melalui topik CMD file dalam bentuk pesan twist. Perintah ini diteruskan ke skid steer drive yang mengonversinya menjadi gerakan roda pada simulasi gazebo. Node pendukung seperti join state publisher, robot state publisher, robot description memastikan informasi kinematika dan transformasi robot tersimulasikan dengan benar. Secara keseluruhan, diagram menunjukkan alur komunikasi dari sensor, pemrosesan, hingga proses penggerakan robot. Ya. Next. Nah, di sini ada sistem komunikasi. Yang pertama ada node sensor. Komunikasi di sensor kamera itu, node kamera controller mengirim ke node kamera 1. Kamera controller mengatur konfigurasi kamera seperti resolusi dan frame rate. Kemudian node kamera 1 itu memiliki topik kamera 1 image raw. Kamera mengirimkan citra mentah lintasan ke seluruh node yang membutuhkan, yaitu line follower dan lain sebagainya. Nah, di sini sensor kamera ini sebagai sebagai publisher yang memiliki subscriber, yaitu line follower untuk mendeteksi garis dan kontrol. Kemudian ada show image untuk visual debugging. Fungsinya dari node sensor ini adalah menyediakan input visual utama bagi sistem. Next. Nah, untuk sistem komunikasi dari node control. Node control sendiri berisi node line follower. Nah, node ini menerima input gambar dari kamera 1 image raw, kemudian memproses citra, menghitung posisi garis dan error, lalu menghasilkan output kontrol. Nah, dia sebagai publisher dengan topik CMD file. Output ini berisi perintah gerak linear dan angular velocity. Nah, subscribernya adalah skid steer drive, yaitu node aktuator menerima perintah untuk menggerakkan roda robot. Fungsi dari node kontrol ini adalah pusat pemrosesan dan pengambilan keputusan dari gerak robot. Next. Kemudian ada sistem komunikasi dari node aktuator. Node aktuator sendiri itu adalah skid steer drive, yaitu node ini menerima perintah CMD file lalu mengubahnya menjadi pergerakan fisik roda kanan dan kiri, simulasi skid steer di gazebo. Nah, fungsi dari node aktuator ini adalah mengeksekusi perintah kendali menjadi pergerakan dari robot itu sendiri. Kemudian berikutnya ada sistem komunikasi dari kinematika. Di sini ada komunikasi kinematika dan transformasi robot, yaitu node join state publisher dengan topik join states mengirimkan informasi posisi join robot, roda, dan link lain. Nah, kemudian node robot state publisher menerima join states dan robot description untuk menghasilkan TF-free, transformasi antar link. Kemudian node gazebo untuk menyediakan word, simulasi fisika, serta membaca struktur robot dari robot description. Fungsi dari node ini sendiri yaitu mempertahankan struktur kinematika robot agar semua node memahami posisi dan orientasi setiap bagian robot. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi dari GHAT line follower yang kita pakai. Jadi yang pertama di sini kita menambahkan dan juga memodifikasi dari model track dan juga representasi dari lintasannya itu sendiri. Jadi sebelum dimodifikasi, kondisi lintasan atau tracknya itu hanya tersedia satu model yang dimana model tersebut merupakan model default yang tersimpan dalam program src/simple_robot description model dan track. Selain itu, bentuk lintasan itu memiliki pola hitam putih tunggal yang tidak menyerupai lintasan pada kompetisi pada umumnya.
dan juga tidak ada variasi track untuk pengujian yang berbeda. Untuk itu di sini kami modifikasi dengan menambahkan lintasan yang digunakan yang disediakan melalui model berikut, dan model lintasan ini direpresentasikan sebagai sebuah plan yang diberi material dengan tekstur PNG dengan pola jalur line follower berbasis gambar. Dan dengan pengaturan ini, simulasi dapat menggunakan lintasan line follower bergaya standar seperti pada kompetisi, sehingga skenario pengujian menjadi lebih realistis dan juga mudah untuk direproduksi. Lanjut. Nah, untuk yang kedua, di sini kami juga memodifikasi pada bagian Word pada gazebo, di mana yang sebelumnya kita menggunakan Word pada program Word/empty Word, dan isi Word-nya itu hanya sun, ground plane, lintasan default, dan juga kamera GUI yang masih mengarah ke lintasan. Konfigurasi ini bekerja akan tetapi kurang sesuai untuk skenario pada line follower. Nah, untuk itu kita di sini modifikasi pada bagian Word-nya dengan menambahkan program pada Word/track1_Word .word, yang dimana nanti kita bisa lihat pada hasil simulasinya. Yang dimana perubahan utama pada Word ini adalah untuk tetap membuat elemen standar seperti sun dan juga ground plane. Kita juga menambahkan lintasan yang digunakan dan juga diganti menjadi model khusus yang nanti akan ditampilkan pada saat simulasi. Dan juga pada model track 1 ini dapat direpresentasikan sebagai suatu plan yang diberi material dengan tekstur PNG lintasan line follower. Dengan susunan ini, simulasi dapat berjalan di atas lintasan yang lebih mirip lintasan pada standar untuk kompetisi line follower pada umumnya, sehingga pengujian algoritma pada line following ini menjadi lebih realistis dan juga lebih terarah. Nah, yang ketiga di sini kami juga memodifikasi warna pada roda robotnya, di mana yang sebelumnya itu warnanya berubah hijau, dan di sini kita mengganti menjadi warna biru. Dan pada hasilnya tampilan robot menjadi lebih menarik dan berbeda dari repositori standar awal. Selain itu juga menjadi bahan pembelajaran modifikasi untuk bagian visualisasi pada robot di gazebo. Next. Nah, di sini kita juga memodifikasi pada posisi span robot. Di sini kita tujuannya modifikasi pada span robot itu adalah untuk menghindari reposisi manual setiap simulasi, sehingga kami mengubah parameter spawn pada launch dan robot tidak lagi spawn pada titik 000, akan tetapi dipasang pada langsung titik start, di mana lintasan my_track itu menggunakan nilai spawn yang diambil dari gazebo, sehingga robot itu selalu muncul pada posisi awal sesuai dengan koordinat yang sudah kita tentukan. Nah, yang selanjutnya kita juga memodifikasi posisi kamera GUI pada gazebo. Kami menyesuaikan pose kamera GUI yang sebelumnya kamera itu mengarah ke area kosong karena lokasi track custom itu berbeda, dan setelah kami ubah, kamera itu langsung dapat menyorot ke lintasan dan juga robot itu langsung berada di tengah pandangan saat simulasi itu sudah mulai dibuka. Next. Nah, ini modifikasi kita yang terakhir, di mana kita modifikasi pada program Join Commander atau Control Line Follower. Pada Control Line Follower ini kami merapikan struktur program menjadi class Line Follower dengan node. Dengan proses citranya di Join Commander ini kami tingkatkan, misalnya pada bagian blur, threshold, dan juga ROI. Di sini kita lanjutkan ke modifikasi yang keempat, yaitu kita modifikasi pada bagian spawn robotnya, di mana sebelum modifikasi secara default itu robot akan spawn pada titik X0, Y0, dan juga Z0, yang dimana posisi ini itu berada tepat pada awal lintasan, sehingga setiap kali simulasi dijalankan, robot itu harus dipindahkan secara manual di dalam gazebo agar berada pada titik start back. Yang selanjutnya, setelah kita modifikasi, posisi awal robot itu disesuaikan dengan start lintasan pada Word track 1_Word .word yang pada nanti kita akan melihat pada simulasi, di mana pose robot ini terlebih dahulu diatur dan dibaca dari gazebo, yang kemudian nilainya itu nanti akan dimasukkan langsung pada berkas gazebo.launch.by sebagai parameter spawn, yang dimana posisi spawnnya ini sudah kita tentukan koordinatnya sendiri.
Dengan pengaturan ini, robot itu akan selalu muncul tepat pada posisi awal lintasan setiap kali simulasi dijalankan tanpa perlu penyesuaian posisi manual lagi. Next. Lanjut. Next. Baik, yang saya di sini kita akan melanjutkan di modifikasi yang kelima, di mana di sini kita modifikasi pada posisi kamera GUI pada gazebo-nya itu sendiri, di mana yang sebelumnya pada konfigurasi awal pengaturan kamera GUI adalah pada langsung mengarah kepada area kosong karena lokasi track sebelum custom itu berbeda, dan setelah kita modifikasi posisi kamera GUI itu disesuaikan dengan kondisi pada lokasi lintasan dan juga pada robot track underscore world titik world, yang dimana pose kamera ini akan diatur ulang menjadi pose yang kita sudah tentukan titik koordinatnya pada PowerPoint seperti berikut. Dengan peraturan ini simulasi itu akan terbuka dan juga otomatis langsung terlihat di tampilan utama, sehingga pengguna dapat langsung memantau pergerakan robot pada lintasan tanpa perlu menggeser atau memutar kamera secara manual terlebih dahulu. Next. Untuk modifikasi yang keenam, ini merupakan modifikasi terakhir dari kelompok kita, yaitu kita menambahkan atau modifikasi pada join commander-nya, yaitu pada control line follower-nya, di mana pada control line follower ini kami merapikan struktur programnya menjadi class line follower.node, di mana proses citra pada join commander ini kita tingkatkan pada bagian blur, threshold, dan ROI via parameter agar deteksinya itu lebih stabil. Selain itu, error juga kita buat agar lebih halus dengan filter error, dan belokan itu akan dibatasi pada variabel max underscore angular underscore z. Selain itu juga kecepatan linear dibuat adaptif, di mana itu nanti akan menjadi lurus dengan memakai base underscore speed, di mana akan dipakai pada bagian tikungan turun hingga minimum underscore turn underscore speed. Dan pada saat garis hilang, robot itu akan melakukan strategi spin atau search sebelum berhenti, sehingga lebih tahan kehilangan pada nanti akan menganalisa pada bagian lintasan tracknya. Mungkin itu yang dapat kelompok kita sampaikan, yang nanti bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh simulasi oleh Mas Rangga. Nah, di sini kita juga menggunakan sumber GitHub dari tautan berikut. Selanjutnya, pada bagian ini, saya akan mendemonstrasikan simulasi robot line follower yang dijalankan menggunakan ROS2 dan Gazebo. Pertama, saya menjalankan Gazebo beserta Word dan robot yang sudah dikonfigurasi di package Simple Robot Description. Perintah ini membuka Gazebo dan langsung memuat lintasan serta robot line follower-nya. Selanjutnya, saya akan menampilkan tampilan citra kamera dari kamera robotnya. Di jendela ini terlihat kondisi lintasan dari sudut pandang kamera robotnya. Kemudian yang ketiga, saya akan menjalankan command untuk pengendali robotnya dari file Gen Commander. Setelah node ini dijalankan, robot mulai bergerak mengikuti garis pada lintasan. Mungkin sekian untuk robot line follower-nya. Berikut saya tampilkan node ROS yang digunakan dari line follower ini. Kemudian ROS topik yang digunakan. Dan RQT graph-nya.
Sekian hasil diskusi dari kelompok 6 untuk tugas final project robotika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.